Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi simulasi elektronik menggunakan Electronic Bank. Komputer yang Anda butuhkan, paling tidak Anda menyiapkan komputer dengan kapasitas hard disk yang dibutuhkan sebesar 50 MB. Sistem operasi bisa berbasis Windows 98, Windows XP, atau Windows 7 32 bit. Prosesor minimal setara dengan Intel Pentium 3, memori minimal 64 MB RAM untuk Windows 98, 256 Windows XP, dan 1 GB untuk Windows 7. Resolusi minimal layar 800-600. Untuk tampilan awal Electronic Box Bank 512 itu bisa Anda lihat seperti yang Anda lihat pada slide ini. Di sini untuk toolbarnya file, edit, ini sama seperti aplikasi yang lainnya tidak terlalu signifikan penggunaannya, tapi yang signifikan karena kita aplikasi membuat rangkaian, yang kita perhatikan adalah di blok-blok ini. Di sini disediakan ada blok source. Di sini ada ground, baterai, kemudian ada DC current source, ada AC voltage source, ada AC current source, ada VCC voltage source. Ada apa bedanya antara VCC ini dengan baterai? Sama saja ya, kalau ini bisa kita set tegangannya sampai berapa volt, kalau ini defaultnya 5 volt. Apa bedanya dengan VDD? Sama ya, ini VCC voltage source, ini VDD voltage source. Bedanya kalau kita rangkaian analog bisa menggunakan VCC, kalau rangkaian digital kita menggunakan VDD. Ada juga di blok source ini adalah clock. Selain blok source ini ada blok basic. Ini ada resistor, kemudian ada kapasitor, ada induktor, transformer, ada relay, ada switch dan sebagainya ya. Ada juga blok diode, ada diode Zener, ada diode LED, ada diode Kuprop atau full wave rectifier. Kemudian ada diode Scatley, ada diode silicon control rectifier, ada diode, ada triac. Kemudian ada transistor, ada BJT, juga ada field effect transistor, dan ada MOSFET juga. Kemudian ada IC analog, di sini IC analog ya 741, 324 dan sebagainya. Kemudian ada apa bedanya antara 3 terminal, 5 terminal, kemudian 7 terminal dan sebagainya. Yang kita contohkan di sini ada 3 terminal, misalkan kita tarik saja, kita drag antara yang 3 terminal dengan yang 5 terminal, kita drag. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, bedanya apa? Kalau yang 3 terminal itu tidak ada terminal untuk source IC-nya atau sumber supply atau sumber tegangan untuk IC-nya. Tapi kalau 5 terminal ini ada sumber tegangan untuk IC-nya. Jadi kalau ini ya, ini kalau sudah kita berikan inputan, kemudian outputan kita hubungkan, maka dia sudah jalan. Kita simulasikan, kita klik di sini simulate, maka dia akan jalan. Tapi kalau di sini tanpa diberikan sumber source untuk IC-nya, maka kita simulate, maka ini nggak jalan. Ya, itu bedanya. Baik, untuk menghapus kita blok. Kalau sudah bertanda merah kita del gitu saja. Yes. Oke. Baik, kemudian ada IC sama, ini IC bisa IC digital yaitu ADC, DAC, ada IC analog yaitu IC NE555. Ada IC digital sendiri, misalkan yang kita ketahui di dalam rangkaian digital itu kita mengenal beberapa gerbang logika digital, ada NOT, ada AND, ada OR, ada NAND, ada NOR, ya, eksklusif OR dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan IC yang mana di dalamnya adalah gerbang-gerbang tersebut. Kalau kita nggak tahu seri IC-nya, maka kita juga bisa langsung di blok selanjutnya logic gate di sini. Ini kalau kita butuh gerbang N, tarik saja di sini. Nah, ini nanti akan diminta IC apa yang Anda gunakan. Ini gerbang N. Gerbang N2 masukkan, gerbang N4 masukkan. Ya, ini gerbang N2 masukkan. Ya, ini kemudian gerbang N3 masukkan. Ya, dan sebagainya. Misalkan kita memilih ini, gerbang N3 masukkan. Accepted. Nah, berarti ini adalah gerbang N3 masukan. Tahu dari mana 3 masukan? Ini ada 1A, 1B, 1C. Ini masukannya. Kemudian keluarannya adalah 1Y. Berarti di sini ada 3. Ada berapa gerbang N? Berarti di sini kalau kita lihat ada 3, sampai
3Y, berarti di sini ada 3 gerbang N dengan 3 masukan, gitu ya. Jadi kita langsung tahu serinya ini 7411, tinggal milih tadi yang sudah disediakan. Misalkan kita ingin gerbang NOT, kita tarik saja di sini. Nah, oke, sudah disiapkan juga di sini ya. Tinggal dipilih saja mana yang akan Anda gunakan. Ini semuanya gerbang N, gerbang NOT, sorry. Oke, begitu ya. Kalau sudah, kita tinggal keluarkan, kita drag. Kalau sudah tidak kita gunakan atau kita ingin hapus, maka kita klik saja sampai tanda merah, kemudian kita klik kanan, kita delete, atau bisa diklik kemudian tekan tombol delete pada keyboard Anda. Baik, kalau kita ingin menggunakan gerbangnya saja, ini juga disediakan gerbang-gerbangnya saja. Tadi kita misalkan menggunakan gerbang N, 2 masukan, jadi sini. Oke, gerbang N, 2 masukan. Ini adalah gerbang N, 2 masukan. Ini gambaran defaultnya. Ya. Ini kalau kita klik kanan, ya, kita ingin memberikan label misalkan N. Dia N, ya. Kemudian referensi ID-nya U1. Kemudian kalau kita ingin inputannya kita rubah menjadi 3 inputan, ya. Jadi diklik 2 kali, ini kita bisa pilih number of input, kemudian labelnya, ya. Kemudian kalau ini kita ideal saja, ya. Oke, jadi itu caranya ya. Sama juga dengan gerbang-gerbang lain. Kita del dulu. Oke, ya, jadi ini kalau kita ingin menggunakan gerbang-gerbang tanpa menggunakan IC. Kemudian ada juga blok digital, ada blok indikator. Blok indikator ini ada ampere meter, ada voltmeter, ada pop, ada red probe, ada 7 segment. Kemudian ada buzzer, kemudian ada graph display, ya. Jadi tampilan display untuk grafik blok bar graph, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga blok kontrol, ada juga blok miscellaneous, ada juga blok instrumen. Nah, ini blok instrumen pada dasarnya untuk instrumen-instrumen yang kita bisa pakai, ya. Ada instrumen multimeter, ada instrumen function generator, ada instrumen oscilloscope, ada instrumen boot plotter, dan ada word generator, ada logic analyzer, ada logic converter, ya. Jadi itu yang bisa kita tunjukkan untuk tampilan dari elektronik aplikasi elektronik Workbench 512. Baik, kita langsung saja bagaimana kita melakukan atau membuat sebuah rangkaian yang kita simulasikan. Yang pertama, kita ingin membuat sebuah rangkaian digital, ya. Misal kita ingin buktikan rangkaian digital gerbang N misalkan. Berarti kita butuh komponen apa saja? Yang pertama berarti kita butuh komponen VDD, kita tarik saja. Kemudian kita butuh komponen switch, kita tarik saja. Oke. Kemudian kita butuh komponen gerbangnya sendiri, kita tarik saja. Oke. Kemudian outputnya kita ingin memberikan output probe. Oke. Baik, semua kita sudah keluarkan. Kemudian kita ingin melakukan rotate, misalkan di sini kita rotate, klik kanan, rotate. Oke. Kemudian ini juga kita rotate. Klik kanan, rotate. Ini klik kanan, rotate. Oke, klik kanan, rotate ini sebagai tombol masukannya. Karena dia punya 2 masukan, kita tinggal hubungkan saja. Ini masukan yang pertama. Bagaimana cara mengoneksikan? Ini kita kursor, kita arahkan saja ke ujungnya, keluar titik. Kemudian kita tarik, kita tekan, kita drag, kita hubungkan ke mana kita ingin hubungkan. Sampai keluar titik, kita lepas. Itu ya caranya ya. Nah, oke. Oke. Ini sebagai masukannya. Di dalam rangkaian gerbang logika itu hanya mengenal 0 dan 1 logikanya. 0 itu adalah terhubung dengan ground, 1 itu terhubung dengan tegangan 5 volt. Jadi ini logikanya 1 kalau terhubung dengan tegangan 5 volt. Sekarang kita butuh groundnya untuk logika 0-nya. Oke. Oke, kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini.
Oke. Kemudian untuk switch-nya bisa kita rubah, klik kanan, klik 2 kali, kita menggunakan tombol key-nya atau kuncinya untuk merubah posisi on off-nya, terserah, bisa kita kasih A, yang satunya bisa kasih klik 2 kali B. Oke, kita sudah rubah ini, maka semua sudah kita sambungkan atau kita koneksikan sesuai dengan rangkaian digital gerbang N. Maka setelah itu kita simulasikan, ini tekan jadi satu active simulation. Baik. Nah, di sini kenapa kok nyala? Karena gerbang N pada tabel kebenarannya jika masukannya 1, maka dia akan keluarannya 1. Jadi sesuai ya. Jadi ini logikanya kalau terhubung dengan tegangan dia logikanya 1. Ini terhubung dengan tegangan logikanya 1. Sekarang kalau kita rubah di dalam switch masukannya, misalkan A, kita tekan A. Nah, ini terhubung dengan ground, berarti dia 0. Berarti masukan yang pertama adalah 0, masukan yang kedua adalah 1. Berarti 0, 1. Maka berdasarkan tabel kebenaran adalah 0. Jadi gitu ya, sesuai ya dengan tabel kebenaran pada rangkaian digital untuk gerbang N. Selanjutnya kita coba untuk membuat rangkaian analog. Misalkan kita ingin melakukan pengukuran pada sebuah rangkaian listrik. Nah, berarti kita butuh sumber baterai, kemudian butuh R, kemudian butuh instrumen ukurnya. Untuk mengukur tegangan pada R, untuk mengukur arus pada rangkaian. Baik, ini kita off-kan dulu ya. Nah, setelah itu, maka kita konekkan seperti sebelumnya. Kita sambungkan di sini, kita sambungkan di sini, kita sambungkan di sini. Kalau kita ingin mengukur arus dalam sebuah rangkaian, kita pasang seri ya, seperti itu. Atau ini contoh misalkan saya delete dulu ya. Nah, ini kita sambungkan. Kemudian kita ingin mengeluarkan ampere. Oke, kita sambungkan, kita pasang ampernya langsung saja, sama saja ya. Nah, otomatis seperti itu ya, otomatis tersambung. Kemudian kita ingin mengukur tegangannya, kita rotate dulu ya, yang garisnya tebal ini negatif, probe negatif, ini probe positif. Ini sama ya, probe negatif, ini probe positif. Kita rotate. Oke, baru kita sambungkan. Oke. Kalau kita ingin memperpanjang, kita kursorkan ke arah garis, kita tarik saja. Oke. Sambungkan. Boom. Oke. Jadi, kita ingin melihat berapa arus yang lewat pada rangkaian ini dan berapa nilai tegangan yang timbul pada R1 kilo ohm. Kalau kita ingin merubah nilai R-nya, klik aja 2 kali. Nah, kita ingin merubah berapa kilo? 2 kilo atau ohm, terserah Anda ya. Anda ingin kilo atau ohm, pilihannya satunya terserah Anda. Oke, ohm misalkan. Oke, ini 10 ohm misalkan ya, 20, 10 ohm. Oke, baik. Kita ingin melihat apa kalau misalkan baterai kita rubah juga menjadi 20 volt, boleh klik 2 kali, kemudian kita isikan. Gitu ya. Baik, langsung kita aktif simulate. Nah, ini adalah nilai arus yang terbaca pada rangkaian ini. Nilai arusnya adalah 2 ampere. Kemudian berapa nilai tegangan yang timbul pada R10 ohm. Nah, ini adalah pembacaan nilai tegangannya. Gitu ya, kita pause boleh, kita off-kan juga boleh. Jadi, begitu cara menggunakan aplikasi Electronic Workbench yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi baik rangkaian analog maupun rangkaian digital. Kita bisa melakukan pengukuran nilai arus, nilai tegangan pada rangkaian analog yang bisa kita lihat pada slide ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu sementara ini. Nanti kita bisa bersambung di tutorial selanjutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.